Oke, Baraya Logar Kurja, kita ketemu di video kedua. Terima kasih sudah klik video ini ya. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe dulu biar channel ini terus bermanfaat. Terima kasih Baraya Logai Kuja. Nah, kita untuk di video kedua kita lakukan login ya di aplikasi Dapodik. Kalau sudah berhasil untuk registrasi, kita masuk. Nah, apa yang harus dilakukan setelah kita melakukan penginstalan di aplikasi Dapodik, kita akan mengecek kaitan dengan validasi awal ya. Masuk ke validasi sini, lakukan validasi lokal. Nah, di sini ada beberapa tabulasi yang harus diklik, mulai dari sekolah, Sapras, peserta didik, GTK, rombel, pembelajaran, nilai, dan referensi. Nah, kita tunggu untuk tabulasinya melakukan validasi. Di sini akan muncul beberapa warning dan invalid. Nah, ini yang invalid ini kita akan cek ya, mana yang harus diselesaikan kaitan dengan invalidnya. Nah, kita tunggu hitung. Nah, ini sekolah. Ya, untuk sekolah di sini data periodik sekolah ganjil belum diisi, lalu data rinci sanitasi sekolah untuk periode 2003-2024 ganjil belum terisi, lalu data saprasnya ini kondisi-kondisi, lalu termasuk data periodiknya juga, lalu peserta didik data periodiknya, untuk GTK-nya masih kosong. Nah, kita akan lakukan, lalu rombel kosong, pembelajaran masih kosong, nilai masih kosong, dan referensi masih loading belum selesai menghitungnya. Nah, yang pertama untuk validasi sekolah ya, di sini untuk data periodik langsung masuk ke menu sekolah. Nah, di menu sekolah kita buka, tunggu untuk memuat data. Tunggu, tak hanya bisa menunggu, walaupun hati ini deg-degan. Nah, kalau menunggunya masih lama, kita lakukan reload aja lah ya. Kita reload. Nah, ini setelah di reload, masih suruh menunggu. Jadi untuk Dapodik 2024 ini pastikan kondisi laptop operator itu sehat ya. Jangan sampai masih ada virus lambat. Untuk RAM dari laptopnya itu ya minimal 4 GB lah. Tapi kalau yang sekarang bisa harus di-upgrade sampai 8 GB biar tidak lambat gitu ya. Nah, ini data periodik. Nah, data periodiknya kita lakukan pengisian ya. Nah, ini sekolahnya pagi, sumber listriknya pakai PLN, dayanya 1300, waktu ketersediaan listrik sepanjang waktu. Nah, ini yang penting ya, bersedia menerima BOSP kalau sekarang ya. Nah, lalu sertifikasi ISO-nya belum ada. Nah, ini yang tadi kaitan dengan fitur yang baru untuk internet yang biasa digunakan di sekolah itu berapa gitu ya kecepatannya. Nah, Bapak Ibu bisa ngecek ke NOC namanya ya, NOC. Ini ya, NOC Kemdikbud.go.id. Nah, di sini ya, NOC Kemdikbud.go.id, lalu klik start. Nah, ini bisa kelihatan berapa kecepatan dari internet Bapak Ibu di sekolah. Nah, ini kalau kita 100 Mbps ya.
ini untuk uploadnya. Nah, ini kecepatannya hasilnya. Nah, ini tinggal diisikan nanti di sini ya. Jadi berapa kecepatan yang ada di sekolah. Lalu klik simpan. Nah, ini setelah diklik simpan, kita langsung cek validasi sekolahnya. Nah, ini kan sudah hilang. Tinggal data rinci sekolah untuk periode. Nah, sanitasi. Nah, sanitasi, masuk ke menu sanitasi. Nah, di sini diisikan data sanitasinya. Sumber airnya dari PDAM ya. Kalau sekolah ini sumber air minum disediakan oleh sekolah, kecukupan air cukup untuk sepanjang waktu, menyediakan jamban iya, toiletnya jongkok ya. Jumlah hari dalam seminggu setiap mengikuti kegiatan cuci tangan ya, setiap hari lah ya, setiap hari. Nah, jumlah tempat cuci ada berapa diisikan. Nah, ini berdasarkan tempat cuci diperoleh dari inputan data alat. Nah, nanti masuk ke menu alat ya, yang ada di menu Sapras untuk pengisiannya. Mengalir iya, seolah memiliki saluran pembuangan air limbah. Nah, ini septic tank ya, punya septic tank. Sekolah pernah menguras tangki septic tank, tidak tahu. Nah, ini diisikan aja lah ya. Ini untuk program TPS itu isikan saja. Nah, ini kemitraan kaitan dengan kegiatan sanitasi itu dengan pemerintah daerah ya. Nah, ini untuk data Sapras kaitan dengan jumlah jamban. Nah, ini diisikan di menu ruang di aplikasi Sapras. Nanti akan dibahas selanjutnya. Nah, ini untuk cuci tangan pakai sabun, kita klik ya aja dulu semuanya ya. Ini aja. Klik ya. Nah, setelah semuanya kita klik simpan. Nah, kita akan cek ke menu validasinya, kita refresh ya. Nah, ini untuk invalidnya sudah 0. Kita cek data Sapras. Data Saprasnya. Nah, ini kaitan dengan kondisi ruang lalu data periodik. Nah, ini masuk ke menu Sapras ya. Menu Sapras di tanah bangunan. Nanti diklik. Sekarang kita misinya itu menghilangkan dulu yang invalid ya. Nanti setelah itu kita akan tahapan selanjutnya itu melengkapi, memutakhirkan data yang sudah ada di dapodiknya. Kita tunggu biasa loading. Nah, ya. Ini versinya udah versi 2024 ya di atasnya. Nah, ini lama ya. Menunya masih loading. Aduh, naon lama. Kita reload, coba reload. Nah, ini menu tanahnya ya. Menu tanah, kita masuk ke menu aksi. Di sini ada salin data periodik. Nah, lakukan dari salin periodik. Jadi salin periodik ini berfungsi untuk menyalin data dari data semester sebelumnya ya. Kita klik validasi lokalnya, lakukan refresh. Nah, ini tinggal kita cek untuk data peserta didik. Nah, ini sama data periodiknya, masuk ke peserta didik. Kita klik oke.
Kita tunggu untuk loading data peserta didik. Nah, di sini kita lakukan salin periodik ya, ada di bawah. Ini salin periodik. Kita klik ya. Ini pengambilan data dari semester kemarin. Tapi untuk data periodik individu siswanya itu kalau bisa diupdate lagi ya. Data periodik kaitan tinggi badan, berat badan, lingkar kepala itu dilakukan pengupdatean ya. Jangan sampai nanti setelah sudah beberapa kali ganti dapodik tapi data periodik siswanya tidak pernah diupdate. Nah, ini diupdate ya. Jadi di bawahnya di sini ini ada data periodik, tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, jarak ke rumah, waktu tempuh sama jumlah saudara kandung. Nah, kita masuk ke validasi lagi. Kita refresh ya. Nah, ini terdaftar jumlah 18 yang baru masuk rombel. Nah, ini masuk ke menu GTK. Nah, GTK masih kosong. Nah, ini kemarin masih banyak yang tanya, Pak, nah pas nginstal dapodik teh guruna kosong. Nah, kita masuk ke menu GTK, klik guru, lalu lakukan salin penugasan di bawah di sini ya. Kita lakukan salin penugasan. Salin penugasan. Nah, oke, maka gurunya akan muncul. Lalu di tendiknya juga sama, lakukan salin penugasan. Dan untuk kepala sekolah, untuk tenaga administrasinya ini akan muncul. Klik lagi ke menu guru, cek di tugas tambahan. Di sini kan masih kosong tugas tambahannya. Nah, kita klik, tugas tambahannya akan muncul. Nah, itu masuk ke validasi lagi. Kita refresh untuk data guru. Nah, ini ya, ini sudah masuk ke data guru. Tinggal rombongan belajar. Ini data rombel masih kosong. Kita masuk ke rombongan belajar. Nah, ini ya, ini reguler. Nah, untuk rombongan belajar ini harus melakukan diklik menu aksi. Menu aksi ini berfungsi untuk menaikkan yang semester 2 ke naik kelas sekarang ya. Nah, nanti klik. Nah, ini kelompok A1 yang kemarin kelas akhir semester 2A sekarang menjadi kelompok B. Lalu klik simpan, naik kelas. Ini akan otomatis siswanya langsung masuk ke anggota rombel kelompok B ya. Ini sama karena tahun kemarin kelompok A nya ada 2 kelas, berarti A1 dan A2. Nah, kalau yang SD itu munculnya di sini kelas 5. Berarti dari kelas 5 4 3 2 1 akan naik tingkat, naik kelas. Nah, ini sudah dilakukan kenaikan kelas. Jangan lupa dirubah ininya, nama rombelnya menjadi B1 ya. Kalau yang kemarin kelas 5 berarti di sininya menjadi kelas 6 ya. Lalu klik simpan. Nah, ini lakukan validasi, refresh ya. Nah, ini sudah rombongan tidak memiliki pembelajaran. Nah, kita akan melengkapi pembelajaran ya. Nah, di sini untuk peserta didik yang tadi tidak masuk ke rombel, kita lakukan refresh karena sudah dilakukan kenaikan tingkat. Sekarang sudah valid. Tinggal masuk ke rombongan belajar. Nah, rombongan belajar ini ada di reguler. Kita tambahkan di pembelajaran. Nah, ya, karena untuk anggota rombelnya ini sudah langsung otomatis masuk ke naik kelas ya, naik kelas statusnya. Nah, kalau ada yang perubahan kaitan dengan perubahan penempatan siswa, nah ini nanti siswanya dipindahkan dihapus dulu, dikeluarkan dulu, nanti pindahkan ke tingkat beda. Kalau ada 7A, 7B, kalau kemarin siswanya
kelas 7A sekarang ke 8B. Nah, mungkin nanti dipindahkan dari sebelah kanan ke kiri. Kita lakukan pembelajaran. Nah, ini kita lakukan pengisian untuk gurunya. Nah, di sini kita masih belum menginputkan untuk siswa baru kelas kelompok A ya, untuk TK atau kelas 1 SD ya. Nah, ini untuk pembelajarannya kita tinggal melengkapi gitu ya, melengkapi untuk gurunya. Di sini wali kelasnya Ibu Yati ya. Nanti pilih di sini Ibu Yati. Masukkan SK pembelajaran SKBM-nya, tanggalnya ya untuk tahun ajaran baru diisikan, nanti dilakukan simpan. Nah, SK di sini adalah SKBM ya, surat keputusan belajar mengajar yang sudah disusun oleh kepala sekolah. Nah, ini sama untuk kelompok B-nya pembelajaran. Kita isikan dulu lah ya. Ini nama gurunya Ibu Mardiah. Kita isikan dulu Ibu Mardiah. Untuk SKBM-nya nanti isikan tanggalnya, sesuaikan dengan tanggal tahun ajaran baru, lalu klik simpan. Nah, kita lakukan validasi lagi untuk rombongan belajarnya. Kita refresh. Nah, di sini sebenarnya sudah tidak ada yang invalid, cuman ada beberapa warning yang memang harus dilengkapi ya. Nah, kalau sudah tidak ada invalid, sebenarnya di sini kita bisa melakukan sinkronisasi ya, sinkronisasi untuk mengirim data yang kelompok B-nya. Nah, nanti di video ketiga kita akan coba melakukan penarikan data siswa ya. Untuk yang SD penarikannya dari TK, dari Kober. Untuk yang SMP penarikannya dari SD ataupun MI gitu ya. Nah, untuk TK di sini untuk penambahan peserta didiknya, kalau memang siswanya tidak pernah ke jenjang PAUD, nah ini bisa dilakukan pengisian secara manual di aplikasi Dapodik ya, atau kalau siswanya dari kelompok belajar, kelompok bermain dari Kober, itu dilakukan penarikan melalui web SP Datadik. Berlaku juga untuk yang SD, SMP, SMA, SMK, PKBM, SKB, itu untuk penarikannya di web SP Datadik Kemdikbud.id ya. Nah, ini untuk tambahan, ini ada notifikasi ya di aplikasi Dapodik yang 2024. Ini fungsinya untuk memberikan informasi dari pusat ya ke sekolah kaitan dengan beberapa update ataupun informasi yang perlu nanti disampaikan. Nah, contoh ini notifikasi pertama ya, selamat datang di menu ini gitu ya. Ini kaitan dengan notifikasi ya. Nah, ini kalau sudah dibaca nanti tinggal diklik baca saja ya, kalau memang sudah dibaca. Nah, untuk mengecek apakah ada informasi terbaru dari Kemdikbud kaitan dengan aplikasinya, kita klik ke mengutakhirkan ya. Nah, ini tidak ada ya, nanti kalau ada pesan baru ini pasti akan berubah. Nah, nanti sekarang sudah valid ya. Nah, kita akan coba lakukan sinkronisasi ya, lakukan sinkronisasi di menu pengaturan, lalu masuk ke tukar pengguna ya. Nah, sebelum masuk tukar pengguna, kita cek di manajemen pengguna dulu ya. Di manajemen pengguna dulu kita cek apakah akun dari kepala sekolahnya untuk bisa melakukan sinkronisasi masih terdata gitu ya. Kita tutup. Ini ya email. Nah, ini kita klik untuk kepala sekolahnya. Pastikan di sini sudah muncul hak akses untuk kepala sekolah supaya bisa melakukan sinkronisasi. Nah, kalau sudah ada muncul, kita klik tutup, baru masuk ke tukar pengguna.
kita pilih kepala sekolahnya ya, pilih kepala sekolah, kita tukar pengguna. Nah ini akses dari kepala sekolah. Nanti di sebelah kiri itu ada menu sinkronisasi. Ini ya, menu sinkronisasi. Di sini juga tampilan ada notifikasi sama ya. Kalau dari ini sudah terbaca, nanti tandai telah dibaca. Nah ini untuk menu sinkron, kita tinggal klik aja menu sinkronisasi, sama kita lakukan validasi ya. Pastikan untuk sinkronisasi itu tidak ada data yang invalid. Kalau ada data yang invalid, itu akan muncul informasi tarik data ya. Jadi yang munculnya hanya tarik data saja, tidak sinkronisasi. Nah ini masih menghitung untuk referensi. Kita tunggu aja, yang ditunggunya lama. Jadi harus sampai selesai ya untuk validasinya, karena kalau tidak tervalidasi itu tidak bisa melakukan sinkronisasi. Masih menghitung referensi. Nah ini sudah selesai. Kalau sudah selesai seperti ini, kita klik lagi menu sinkronnya. Nah ini akan muncul masih ditemukan warning berjumlah 30. Nah nanti warning untuk warning yang ada di aplikasi itu tetap harus dilengkapi ya. Klik ya. Nah nanti ini lembar konfirmasi. Klik. Nah jadi sebenarnya ini fungsinya, jadi sebelum operator sekolah melakukan sinkronisasi itu wajib melakukan unduh profil di sini ya. Ini profil. Jadi profil ini diklik ya. Nah nanti akan masuk ke akan melakukan penarikan produk profil sekolah. Nah ini fungsinya sebelum melakukan sinkronisasi, pastikan sudah pertama itu ada izin dari kepala sekolahnya ya. Nah ini profilnya ya, ini profil dari yang barusan di-download. Nah ini profil ini setiap sinkronisasi harus melakukan download profil, wajib ya, untuk mengetahui perkembangan dari data yang Bapak Ibu kirimkan. Lalu klik lanjut. Nah di sini ada beberapa pengecekan apakah ini akan dikirim, semua di checklist ya. Nah di sini ada jumlah guru, kurikulumnya, lalu jumlah peserta didik ya, nah, jumlah kelas. Nah ini di checklist semua. Nah setelah terchecklist semua, lakukan konfirmasi. Nah lanjut sinkron. Nah nanti akan masuk ke lembar tampilan untuk sinkronisasi. Simpan ya. Nah, ini untuk data dinamis ya. Ini data dinamis ini kaitan dengan ketersediaan data sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Kalau memang tersedia, itu jawabnya ya. Kalau Anda memiliki tempat bermain, ini ada ya. Lalu gudang ada. Nah ini tinggal kita simpan. Nah lalu lakukan, baru masuk ke tampilan sinkronisasi. Ini pernyataan integritas data Dapodik. Jadi pernyataan ini berkaitan dengan bahwa data yang dikirim oleh Bapak Ibu melalui aplikasi Dapodik itu data yang real, data yang sebenarnya, bukan data yang salah atau bohong lah istilahnya gitu. Klik lanjut.
Mohon tunggu, sedang memuat halaman. Jadi di sebelah kiri ada yang nyayan gitunya. Nah, ini kaitan nyayan itu karena belum sinkron. Nanti kalau sudah sinkron, ini akan muncul berapa kali sinkron, lalu akun tidak terverifikasi. Nah, ini akan dibahas nanti di video selanjutnya untuk cara memverifikasi akun email yang masih merah belum terverifikasi. Nah, ini masih mohon tunggu, sedang memuat halaman ya. Nah, ini mudah-mudahan di rekan-rekan operator yang lain lebih cepat ya, karena mungkin di laptop saya ini agak lambat gitu ya membuka halamannya. Laptop jadul. Saya informasi juga, ini kan bulan Juli ya. Nah, ini akhir Juli itu jangan lupa, jangan sampai yang untuk laporan BOSP ya yang belum selesai tolong diselesaikan sampai akhir Juli sekarang. Dan untuk akhir Agustus ini untuk cut off-nya. Jadi cut off akhir Agustus 2023 ini untuk alokasi BOS nanti 2024. Nah, ini kalau sudah, ini kita tinggal lakukan sinkronisasi ya. Lakukan klik sinkronisasi. Nanti kita tinggal tunggu hasil sinkronisasinya. Nah, nanti akan masuk ke menu SP Datadik ya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah sinkron itu langsung cek ke SP Datadik. Nah, ini fungsinya untuk mengecek apakah datanya masuk atau tidak ya. Nanti lakukan sinkronisasi. Anda akan melakukan validasi data sekolah dulu. Mengecek data validasi dan data referensi. Jadi sedang melakukan proses sinkronisasi. Masih proses sinkronisasi ya. Ini videonya sudah hampir setengah jam ya. Ya mudah-mudahan nggak di skip karena ada beberapa tahapan yang memang kadang dilupakan gitu ya oleh operator. Nah, ini mengambil data referensi dulu. Lalu ngecek data dari server. Nah, jadi data sekolahnya itu akan dicek. Nah, kalau sudah dicek, sekiranya ada data yang memang baru ya, kaitan mungkin dengan siswa baru, siswa yang sudah ditarik ya,
di SP Datadik atau guru yang sebelumnya tidak punya NPTK sekarang punya NPTK, datanya akan ditarik. Terus data pengisian kondisi sarana prasarana yang sudah diisi di web SP Datadik sama akan ditarik gitu ya. Jadi ada beberapa data yang akan ditarik dari server karena ada beberapa juga yang memang harus diperbaharui di Perpal sekolah, di Perpal Persadidik, lalu di Perpal PTK. Nah, jadi tidak semua bisa diedit di aplikasi Dapodik. Ya, ada beberapa data master yang memang harus dilakukan di web data master. Ini sedang mengecek. Nah, ini mengakhiri proses sebentar lagi. Ini mengakhiri proses, masih belum juga, sabar ya, mungkin ada beberapa operator kita harus sabar. Biasanya kalau di awal-awal setelah launching aplikasi itu memang cukup intens ya, operator banyak, jadi server itu diserang bareng-bareng. Masih waiting ya, akhir proses, kita tunggu. Jadi kita punya target dari Juli sampai akhir Agustus, berarti 1,5 bulan ya, 1,5 bulan. Mudah-mudahan bisa melengkapi data dengan sangat sempurna gitu ya. Masih mengakhiri proses. Jadi waktu sinkronisasi 4 menit 40 detik. Nah, nanti di sini ada informasi tanggal, jam sinkronisasi. Nah, kalau sudah melakukan sinkronisasi, kita cek ke bawah ya. Jadi data yang dikirim ke server sama data yang gagal. Nah, ini tidak ada yang gagal, semuanya sudah sukses. Lalu ada yang perubahan data yang masuk ke lokal ya, dari Dapodik dari server ke aplikasi. Ini ada 3, instalasi, pengguna, dan role pengguna. Lalu perubahan referensi yang masuk ke lokal, ini kaitan jenis bantuan, jenis prasarana atau ngajar semester, jenis sarana. Nah, ini banyak ya. Nah, ini beberapa yang perubahan data referensi. Nah, nanti kalau sudah selesai kita lakukan reload ya, reload. Nah, setelah reload itu di sebelah pojok ini akan muncul 1 kali sinkronisasi tanggal 15 Juli 2023. Nah, kalau sudah, nanti kita balik lagi ke admin ya. Balik lagi ke admin, masukkan koreknya. Nah, ini karena kita sudah sinkronisasi, berarti kita lakukan validasi lagi supaya meyakinkan bahwa data yang kita sudah sinkronkan, sudah validasikan itu apakah ada yang harus diperbaiki lagi atau tidak ya. Nah, nanti lakukan validasi lagi. Nah, takutnya nanti ada yang kembali invalid ya. Nah, semuanya sudah valid, masuk ke peserta didik ya, masih belum ya, masih menghitung, masuk ke beranda aja langsung. Nah, nanti di sini sudah ada informasi ya, jumlah ruangan, jumlah guru, jumlah teknik, jumlah peserta didik, dan jumlah rombel. Lalu pastikan kepala sekolahnya sudah muncul dan status BOSP-nya itu bersedia menerima BOSP. Nah, nanti ke bawah ada beberapa data kerusakan yang memang harus kalau muncul ya dilengkapi. Nah, itu ya. Jadi ini, nah setelah seperti ini kita baru melakukan misi ketiga, yaitu menarik data atau menginput siswa baru untuk tahun ajaran 2023-2024. Nanti di video part ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.